Oh iya. Sehari-harinya apa? Apa? Jualan, Kak. Yang dijual? Jual pakaian dalam, ada pakaian anak-anak. Di pasar, di rumah, atau keliling? Keliling. Keliling. Iya. Belanjanya di mana? Ke Tanah Abang, Heeh. terus ke Jatinegara dulu. Sekarang mah paling online. Oh online sekarang udah bisa. Pesannya online. Jadi Paling belanjanya online, nanti dibuat dijual keliling masih ada untungnya. dikit, Hah? dikit, Oh dikit. sedikit. Kalau Ya. dulu banyak untungnya. Alhamdulillah dulu tuh sebelum corona ya. Udah pas corona tuh udah gitu teh, kok sekarang banyak online gitu ya Pak. Jadi menurun gitu. Iya. Jadi kalau ibu lihat apa yang nyebabin dagangan ibu nggak kayak dulu sebelum COVID? Kalau ibu lihat teliti apa penyebabnya? Penyebabnya ya banyak, sekarang banyak online. Apa? Banyak online gitu ya. Lebih murah mungkin gitu ya. Udah gitu dianterin sampai rumah gitu. Mungkin gitu ya. Terus ya kayak gitulah. Bu, semua orang dagang pasti ada saingan. Iya. Bisa gak ibu di awal-awal jangan ngeblok dulu? Ngeblok tuh gimana Pak Haji? Ngeblok tuh kita udah ngambil keputusan dulu. Duh, gara-gara pandemi ini jadi dagangan sekarang begini. Itu udah ngeblok, diblok. Ibarat kalau ATM tuh keblokir. Jadi ibu mohon ampun dulu sama Allah. Dulu saya pernah ngucapin yang negatif. Sekarang enggak, saya mau ganti jadi positif. Positif gitu. Masa sih Pak Haji? Udah. Kita lihat tukang sate Bu di mana namanya tuh di depan Pasar Santa. Itu ramenya luar biasa. Nggak mau pandemi nggak pandemik tetep aja rame aja. Wow luar biasa. Mie ayam juga gitu gerobakan. Sate kambing juga gitu. Bubur kuangtung Bu. Wah Allah 24 jam rame bener bubur kuangtung. Di mana? Di Pecenongan. Nggak ada. Karena dia isinya cuman gak pernah dia berpikir yang negatif. Berpikir yang jelek-jelek. Pikirannya yang positif aja. Sekarang gak rame, besok pasti rame. Besok gak rame, lusa pasti rame. Lusa gak rame, besok lagi pasti rame. Jadi ibu mesti bangun dulu begitu. Tapi kalau ibunya ya gara-gara pandemi jadi sepi. Janganlah. Jangan nyalahin keadaan lah. Gak boleh Bu. Gak boleh. Gak boleh. Ibu lihat gado-gado. Ibu lihat ketoprak. Ibu lihat itu ayam bakar. Ibu lihat pecel lele. Ibu lihat ini. Rame tuh. Kata siapa bilang sepi? Enggak. Nah ibu juga begitu. Jadi kuncinya apa dong Pak Haji? Keyakinan. Pasti hari ini gak rame. Kalau ibu kan tutup buku dulu nih. Setelah udah keliling udah tutup sampai rumah. Hari ini penjualan cuma 2. Pasti besok 10. Pasti besok 100. Pasti besok gitu. Orang bilang Tanah Abang sepi. Karena isinya cuma kontennya konten sepi. Ibu coba lihat di Plaza Indonesia. Rame tuh. Ibu coba lihat di Grand Indonesia. Rame tuh. Ibu lihat di Pondok Indah Mall. Rame tuh. Nggak ada sepi. Tapi tuh Belanova kok sepi. Tapi ini kan ya lu yang diomongin yang jelek-jelek, yang negatif kan itu kan aura. Nah ibu ngomongnya harus yang positif. Besok pasti rame. Besok pasti diborong. Besok pasti diborong. Besok pasti rame. Besok pasti diborong gitu. Bisa gak? Gampang gak dipraktekinnya? Nah, terus apa lagi? Gimana pengen kaya raya gitu. Tadi otaknya dicuci dulu. Lo otaknya kan negatif. Kalau kayak kacamata nih. Burem.
Kan dibawa ke tukang kacamata, cuci dong, dicuci. Setelah kita pakai begini, iya jelas. Nah ibu dicuci dulu otaknya, dibersihin dulu. Caranya apa? Ibu cebok alat kelamin ibu, minum. Ibu cebok alat kelamin, minum. Biar setan-setan yang ada di badan kita pada kabur. Soalnya kalau nggak kabur, bawaan ibu pengen ngutang lagi, nambah modal, ngutang lagi, take over, nambah modal lagi, top up, nambah lagi gitu. Gak selesai-selesai. Iya. Utangnya makin nambah, cicilannya nggak kebayar. Alhamdulillah nggak punya utang Pak Haji. Nggak punya? Tapi ini uang di orang semua. Ya udah nggak apa-apa, kalau duit di orang nggak apa-apa, itu bagus, jangan diambil. Dia biarin. Nggak usah ditagih. Jangan. Nggak ada utang ibu ya. Alhamdulillah. Ya udah tinggal keyakinan aja. Pasti besok ada uang masuk, pasti besok punya modal, pasti besok punya modal. Itu udah bagus tuh. Kalau punya utang yang repot, mesti dibersihin. Ya saya mah enggak, alhamdulillah. Cuma apa namanya? Apakah ada apa gitu di badan saya? Ya makanya kan yang tahu ibu coba dulu cebok alat kelamin ibu, terus ibu minum. Udah 9 hari. Udah gatal gitu. 9 hari. Udah gatal. Lewat apa itu? Kok karena udah gatal gitu. Oh ya udah tinggal nunggu duit masuk aja berarti. Alhamdulillah yang kecil-kecil mah alhamdulillah udah masuk. Ya terus nanti yang gede masuk. Privat juga ada yang bayarin, Haji. Hah? Privat ini yang ada yang Privat bayarin. 10 juta nih. Iya. Ada yang bayarin? Iya. Wow. Orang Lampung. Tahu-taunya kan saya waktu tanggal berapa ya, 14-an. Terus ketemu sama itu si Mbak yang orang Lampung, dia privat udah 9 kalian katanya, udah berapa kali gitu. Udah gitu saya kasihan amat ke kamu gitu. Ketipu ya gitu. Sama teman gitu. Udah pernah cerita sama si Mbak itu. Iya. Ya udah privat aja ke Pak Haji. Tuh kamu ceritain. Tadinya mau ngedampingin saya gitu. Iya. Malah sakit. Pas mau angkat ke sini malah sakit. Iya. Jadinya nggak datang gitu. Ceritain Berarti ibu aja. tinggal yakin aja. Kan udah itu. Udah cebok, udah gatal alat kelaminnya kan? Ya udah tinggal yakin aja. Pasti. Ya. Pasti. Apa yang kecil-kecil mah alhamdulillah gitu. Ada yang kemarin juga teman di Malaysia ngasih 3,5 gitu buat ke RT gitu ya, buat nambahin ongkos katanya gitu ya. Alhamdulillah gitu. Berarti ibu udah bagus, tinggal itu aja. Kalau ibu mau ya sambil bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Iya itu dilakuin. Paksain baca Quran 12 juz. Tapi belum bisa 12 juz Pak Haji. Belum bisa? Iya. Jadi baru bisa berapa? 6 paling ini. 6. Hah? 6. 6? Iya. Oh iya. Bos ajarin bos, tingkatin biar bacanya 12. Iya, alhamdulillah ibu berarti kan sudah keluar itu, sudah auranya positif, kecil-kecil sudah masuk, tinggal gasnya ditambah lagi. Termasuk salah satunya baca Al-Qur'annya. Bisa istiqomah, bisa konsisten setiap hari. Dengan keyakinan penuh pasti diberi yang lebih. Nah, iya, jadi kalau ibu sudah bisa 6 juz, berarti menuju ke 12 sudah selangkah lagi di depan mata istilahnya Pak Haji. Ya, caranya ibu punya pegangan, punya patokan, punya intonasi yang mengarah ibu bisa bacanya lebih cepat. Harus dilatih ibu. Ngelatihnya gimana? Ngelatihnya ibu bikin intonasi bacaan, baca surat yang terpendek. Inna a'toina kal kausar. Itu kan pendek. Kalau ditulis di Quran satu baris lebih sedikit. Anggap aja satu baris. Itu kalau kita baca inna a'toina itu bisa 15 kali baca dalam 1 menit. Nah itu akan menjadi patokan. Contoh kalau bacanya seperti ngajari anak-anak TPA, inna a'toina kal kausar. Begitu
nggak nyampe. 6 aja berat kalau bacanya begitu. Maka bacanya gimana? Ukur. Inna toina kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Oh kok baru 10, berarti kurang cepat lagi. Gimana caranya? Cepetin lagi. Inna toina kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna toina kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Bisa 15 kali dalam 1 menit. Berarti nada seperti ini ibu latih terus. Inna toina kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau ibu sudah terbiasa baca seperti itu, ibu bawa ke bacaan yang Quran lainnya, surat yang lain mulai juz 1 sampai 30 akan terbawa terus seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 1 baris, 1 tarikan nafas. Itu kalau kita bisa seperti itu berarti 1 menit bisa 1 halaman. Kalau 1 menit bisa 1 halaman, berarti 1 juz cukup 18 menit. Katakan hitungan panjang 20 menit. Berarti 1 jam bisa 3 juz. Selambat-lambatnya 1 jam 2,5 juz. Ini Kak, enggak dari jam 00 itu kan senyum dulu mandi. Iya. Sholat sampai jam 2 kadang. Oh, sholatnya sampai jam 1 aja. Udah gitu kan kadang ya tadi enggak ada rakaat gitu. Iya, pendek-pendek aja. Target jam 1 harus sudah selesai. Itu mah dimulainya kadang jam 2 lewat, jam 2 gitu. Ngajinya. Oh iya, terlalu dini, terlalu pagi. Jadi jam 1 harus sudah selesai sholatnya. Utamakan baca Qur'annya jam 1, hitungan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 jam. Dikurangi subuh dan istirahat. Berarti ada 4,5 jam lah. Katakan 4 jam lah. Berarti kalau 3. Iya harus gitu, nggak apa-apa. Istirahat. Nah terus tadi di samping kita punya pegangan itu, ibu jam 1 harus sudah mulai baca. Syukur sebelum jam 1. Jadi jam 12 sudah bangun, sudah senyum, sudah mandi, langsung baca tahajud, langsung baca Al-Quran. Istirahat dulu. Lewat dikit, 12:30. Ya. Jadi kalau ibu harus target jam 1 pokoknya harus sudah baca. Jadi misalkan bangunnya terlambat, berarti sholatnya tidak harus 8, dikurangi. Nah, 2, 3 gitu. Terus ibu bacanya tidak harus full suara penuh, biar nggak cepat capek. Dan bisa bacanya lebih cepat, berbisik tapi masih terdengar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi energinya nggak habis, awet dan bacanya lebih cepat tuh kalau begitu. Syukur pakai apa? Lidi apa biar telunjuk, biar aktif kita. Karena diem gini yang aktif hanya mata doang, cepet capek. Tapi kalau ini ikut lebih cepat. Kita dituntun untuk kecepatan ini. Tangan. Begitu ya? Bisa ya? Bisa. Target harus bisa 12 juz. Kedua, ibu meraktekin ilmunya RDAY sambil gembira, bisa gak? Bahagia. Jadi ibu gak boleh mikirin, duh besok harus ada yang dibayar, aduh besok harus ada yang jatuh tempo, harus belanja itu bahan baku lagi baju, aduh besok ya nggak boleh. Pokoknya ibu harus bahagia aja, seneng aja. Nanti rezekinya ada aja. Seperti anak-anak. Apa anak-anak mikir?
Nggak pernah. Dunianya main aja. Waktunya sekolah ya sekolah. Pulang ya pulang. Main aja. Besok jajan. Mama jajan. Masalah kita nanti uang minjem tetangga buat ngasih uang jajan. Dia nggak mau tahu. Jajan. Beliin Indomie. Beliin ini gitu. Nah saya mau ibu seperti itu. Gembira aja. Ceria aja. Jangan buka catatan, bentar lagi ibu buka catatan. Aduh, ini besok mesti beli ini. Uangnya belum ada, tapi baju ini udah nggak ada. Kutang ini udah nggak ada. Ini ada orang pesan, tapi kita itu jadi jatuhnya apa? Ngeluh, mikir, komen. 3 pasal. Nah, saya nggak mau nggak ada, nggak mau. Ya. Mic-nya. Iya. Rumah tangga tuh udah berapa kali gagal terus. Ini nikah yang keberapa nih yang sekarang? Udah 4 kali gagal. Hah? 4 kali. Ini yang keempat. Yang keempat. Sekarang ada suaminya gak nih sekarang nih? Enggak. Jadi kalau nikah lagi yang kelima. Udah lakuin lagi dah Bu. Kan baru kelima. Minimal kan 9 kali. Aduh. Suami pertama anaknya berapa? 2. Suami yang kedua? 1. Suami yang ketiga? 1. Suami yang keempat? Punya, yang ketiga enggak punya. Yang cuma keempat? 1 bulan, 2 bulan. Ya, 1. Yang keempat 1. Iya. Jadi suami yang pertama anaknya 2. Iya. Yang kedua? 1. Yang ketiga nggak ada. Yang keempat? 1. Yang kelima sekarang. Promosi yang kelima. Sampai 9 kali. Jangan atuh. Kenapa? Atuh kebanyakan. Udah tua. Umur berapa? Lahiran 85 mau 40. 85 berarti 40 tahun. Masih cukup lah Bu. 5 kali lagi cukup lah. 2 tahun ganti, 2 tahun ganti, 2 tahun ganti. 5 kali 10, 50. Jadi pas 55 ya. Pas 55 udah game selesai. Yang pertama cerai mati, cerai hidup. Semuanya cerai hidup. Oke. Bu, di badan ibu cuman ada yang bikin orang menawan dan selalu kepincut. Alat kelamin ibu pulen banget. Soalnya Pak, Deketin mic-nya. yang pisah sekarang tuh banyak kejadian aneh gitu ya. Contohnya? Di bawah kasur ada ular. Udah gitu kan saya ngekos sekarang tuh kontrak. Kontrakan tuh penuh banyak ulet-ulet gitu. Banyak ulet-ulet kayak gitu ya. Udah saya ke Pak Ustadz yang dekat gitu ya. Iya katanya ada kiriman sihir gitu. Udah ituin garam kena maghrib tuh. Saya di itu maghrib. Ada lagi tapi nggak bisa masuk tuh. Oh kayak di Kalang. 2 kali tuh ada ulet gitu tapi yang kedua kalinya nggak bisa masuk ke dalam gitu. Nanti kalau ibu nikah lagi yang kelima sempurna. Amin. Nggak ada uletnya. Cuman ada alat kelaminnya aja. Itu apa yang sekarang tuh ngancem awas kamu kalau nikah lagi. Kata yang keempat, karena dia cemburu sama ibu, karena ibu cantik banget. Pasti. Waduh. Katanya ganti namanya bisa gak biar tambah cantik? Kokom. Kokom yang tadi itu apa? Hah? Kokom. Kokom. Dulu Kokom tuh Pak KD, Pak Deddy Mulyadi seneng bener sama si Kokom. Tuh, pinginnya disabdainnya kayak gitu. Oh punya iya. suami yang kayak KDM yang apa derekan gitu yang baik gitu ya. Oh iya. Yang apa Ya udah namanya? saya sabdain. Yang kelima ya. Iya ya. Ya. Yang dermawan gitu ya. Iya. Yang Pacarnya baik Pak agamanya. KD namanya Kokom. Iya, yang Iya, dulu Pak ya. Kokom dulu namanya Kokom, teman SMA-nya. Iya. Teman SMA-nya dulu bikin surat cinta. Enggak dibalas. Pak KDM gak dibales-bales sama Kokom ya karena surat cintanya wangi. Beli kertas yang wangi. Tahun 90 lulus SMA tuh. Terus Kokom nikah. Nah si Kokom sekarang ditinggalin sama
Suaminya. Pak KDM juga ditinggalin sama istrinya. Oh iya iya. Nah terus ketemu lagi sekarang. Iya iya. Jadi kenapa Pak KDM kok suka sama Kokom? Karena hidungnya Kokom mancung. Seperti ibu. Oh enggak mancung. Ibu mancung. Mancung. Terus ini anak kan lagi kuliah yang paling besar tuh. Udah gitu anak lagi kuliah yang paling besar. Udah gitu berhenti ayahnya jualannya ngedrop, saya juga kayak gini ya. Teteh udah berhenti dulu Yang aja jualan ya. tuh suami yang nomor berapa? Yang satu. Oh, yang satu. Yang pertama ya. Yang suami satu udah nikah lagi belum dia? Udah. Oh udah. Udah punya anak lagi. Udah gitu teh sekarang teh kuliahnya lebih berat, tinggal 1,5 tahun lagi. Diberhentiin, cari kerja tuh susah Pak Haji. Udah 6 bulan gitu. Dulu kuliahnya di mana dia? Di apa namanya? UPTN. Oh iya, terus? Jurusan Kan serumah sama ibu? enggak, sama ayahnya juga. Paling ke saya mah enggak, kadang lagi libur gitu. Kalau pas ke rumah aja kasih air cebokan dimasakin. Nanti anaknya kuliah. Nanti kalau mau kerja nanti anaknya kerja. Gajinya sebulan 10 juta sambil ngomong. Waktu tanggal itu kemarin Agustus saya dibawa ke sini gitu ya. Apaan mama kayak gitu gitu. Katanya yang ngamalin mah ngajinya aja, tahajudnya aja gitu. Enggak sehat itu cina air cebokan itu cina gitu kan. Iya. Kan dia jurusannya itu ya. Cebokan. Perawat gitu. Enggak sehat itu mama cina gitu, air cebokan gitu mah cina gitu. Air PDAM lebih nggak sehat lagi ya. Itu kan air kali ya. Dikasih kaporit. Air cebokan ibu kan gak usah pakai kaporit udah bening. Karena di alat lamin ibu udah ada pabrik kaporit. Terus apa lagi? Jadi yang pertama laki perempuan? Perempuan, pertama satu-satunya perempuan tuh. Kedua, ketiga cowok semua. Cowok semua. Jadi Nah dia tuh kadang ke bapaknya, kadang ke ibu. Iya. Walaupun di sana udah punya istri lagi, tapi dia cocok ke sana. Anak ibu. Iya. Oh. Iya, gitu. Terus apa lagi? Terus apa? Iya. Pokoknya ibu kuncinya cuman yakin aja bu. Yakin aja ya. Iya ibu yakin. Pasti saya penghasilannya sebulan 10 juta. Pasti saya penghasilan sebulan 10 juta. Dari untung bersih 10 juta. Pasti penghasilan dari untung bersih 10 juta. Kecil dong Pak Haji. Ya udah, pasti untung bersih saya satu hari 20 juta. Pasti untung bersih saya satu hari 20 juta. Pasti untung saya bersih 20 juta gitu. Ada orang linglung yang apa? Yang ngasih modal gitu. Iya. Ya. Gitu. Manjur bu. Ya kemarin juga yang ngamalin. Kalau saya lihat ibu tinggal yakinnya doang kok. Lebih dari itu nggak ada. Yakinnya aja. Iya. Pasti ada kelebihannya nih. Dagang ini pasti ada lebihannya. Pasti ada lebihannya. Oh yang itu mah yang dari orang itu gak usah di ini. Gak usah apa ditagih-tagih. Jangan ditagih. Saya nggak setuju ditagih. Udah nggak usah. Iya. Udah nggak usah ditagih. Hampir 200 lebih. Jangan ditagih. Udah biarin. Biar Ikhlasin aja gitu. ya legowo. Nanti diganti sama orang. Kalau itu apa namanya mau bayar 10 gimana? kali lipat. Kalau mau bayar gimana? Kalau dia mau bayar Ya. ya diambil Ya, dong. diambil. Kalau dia Katanya tadi juga mau transfer 1 juta. Boleh mau ambil. Dicicil gitu. Kalau dia mau bayar ambil. Kalau nggak dibayar ya udah biarin. Lumayan bu untungnya. Ya. Jadi ibu cuman modalnya yakin aja. Nanti ibu dapat suami yang kelima the best nih. Yang the best mah yang ke-9 sebenarnya. Ih Pak Haji jangan. Udah kelima aja. 5 aja ya. Iya. Kelima aja gitu. Terus apa lagi? Iya kemarin juga mau cerita ya. Kemarin juga ngamalin. Alhamdulillah gitu ya. 999 kali. Suka kalau di rumah. Sehari 27 kali. Nggak tahu kalau itu mah kalau sehari-harinya. Pas paginya aja suka dari hitung saya. Kalau Ya. udah itunya mah tahu berapa ratus tahu berapa puluh enggak di ini. Lagi apa namanya? Lagi nyuci lagi apa gitu.
alhamdulillah, alhamdulillah gitu ya. Udah gitu teh di jalan pengen ketemu sama orang-orang baik gitu, sama orang soleh gitu ya. Dapat pas turun dari Laladon orangnya serem gitu, gondrong gitu. Itu saya apa? Tas saya tuh dibawa-bawa gitu. Gak usah Pak, saya mau sholat dulu asar, belum asar gitu. Ih saya cuma bawain aja, mau anterin ke musola katanya gitu ya. Kok baik banget, kayaknya orang teh serem gitu. Udah gitu teh, pas saya nyebrang lagi mau ke sini. Ada orang gitu, dan serem lagi gitu ya, orang kayak preman di situ lah. Nawarin makan apa, kamu tuh belum makan, ayo makan dulu katanya, makan soto atau apa tuh dia lagi makan. Makan udah, takut kemagriban kesananya gitu ya. Alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang baik. Baik. Gitu. Oh iya. Cuma ngamalin, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Iya, alhamdulillah. gitu. Terus dianterin, terus diajak makan sama dia. Enggak, makasih Pak, takutnya ini ke magriban, ke RDAY-nya gitu. Ya, Oh ibu bilang mau ke RDAY? iya. Oh. Ya, ntar saya dipegatin itu angkot yang 53. 3. Oh dia tahu RDAY? Tahu. Walaupun gondrong preman tahu? Yang itu mah enggak gondrong, apa cuma tinggi. Tinggi. Gitu, hitam yang nganterin musola itu yang gondrong. Yang gondrong. Walaupun Iya soalnya ibu kemana aja semua laki-laki pasti kepincut. Kemana aja karena ibu punya alat kelamin tuh pulen bener. Cuman beliin kerupuk udah enak bener. Gak usah pakai bawang goreng. Gak usah pakai ayam goreng mahalan. Kerupuk aja. Jadi kapan nih mau nikah yang kelima? Secepatnya lah. Ah secepatnya. Yuk promosi di sini. Banyak yang pada japri Pak Haji. Aku pengen lihat orangnya. Ayo sini. Geser. Haji Mah. Haji. Ya ini sebelahnya Haji Marco. Sini. Ayo. Duduk. Di promo ya? Iya nggak apa-apa. Ayo sini. Sini. Kobul. Sini. Sini. Yuk. Haji Marco pandu bisa gak? Ya pandu nih. Dengerin Haji Marco mau dipandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDAY dimanapun berada. Kali ini kita punya tamu yang cantik yang luar cantik biasa. Dari luar dalam. Sukabumi. Atas bawah. Dari Sukabumi. Kebetulan si Teteh ini sedang mencari jodoh yang ganteng, satu iman, kayak Raya Tujuh Melintir, tidak pelit, dan juga pastinya penyayang dan ngaceng. Harus ngaceng nggak? Iya harusnya. Jadi iya, silakan Teteh, iya. perkenalkan Teteh sendiri dan tipe-tipe yang pria yang kayak gimana yang Teteh inginkan. Ya ada tekniknya. Nama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nunung Nurjana dari Sukabumi. Ike Nurjana. Nunung. Oh Nunung Nurjana. Nunung Nurjana. Nunung Nurjana. Iya. Dari Sukabumi. Dicari suami yang soleh, seagama, seiman gitu ya. Tapi namanya bukan Soleh ya. Namanya bukan Soleh. Yang kaya raya gitu, dermawan, baik hati gitu. Terus maaf ada ketentuan misalnya harus orang Jawa, Sunda, atau Batak, atau Ambon, atau apa. Teteh ingin orang mana yang Teteh paling Teteh suka itu? Cimayang. Cemplang, ada gak orang Cemplang? Ada. Mana aja yang penting mah itu. Baik, soleh, dermawan. Oke. Orang Papua mau? Papua yang hitam ya? Enggak, ada yang putih. Orang Ambon, orang Ambon. Orang Maluku. Yang mana aja, orang mana, mana aja. Oh iya iya. Ada orang Ambon udah pakai itu apa? Silver. Tahu. Iya Teteh, kalau Teteh ada yang berminat bisa hubungi ke siapa Teh? Teh Nunung Nurjana. Teh Nunung Nurjana dengan nomor telepon 0857
2337 1960. Bisa Ulangi diulangi lagi. Teh? 0857 2337 1960. Nadia suruh makan dulu, panggil Oke. nih. So buat Teteh, pasti di tahun ini mungkin di bulan ini juga Teteh bisa naik ke pelaminan dengan pria dan laki-laki yang Teteh inginkan, yang kaya raya, tajir melintir, seiman, seagama, penyayang, dan tentunya juga ganteng Harus ngaceng. dan ngaceng. Harus Iya. ngaceng. Ngaceng Iya, prioritas ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 harus ya. Pengalaman ya. Kalau nggak ngaceng dimasukin meleot-meleot ya. Hubungi di HP nomor berapa Ibu Ngaceng? 0857 Deketin mic ya. 2337 1960. Ulangi lagi. 0857 2337 1960. Ulangi lagi sekali lagi pelan-pelan agak kencang. 0857 2337 1960. Oke, sip. Bapak dan Ibu tolong di telepon Mbak Nunung Nurzana, Enggak. penyanyi itu apa namanya? Penyanyi pop Indonesia di era tahun 2025 ya. Namanya Nunung Nurzana dari Sukabumi. Pak Haji, Ya. Teh Nunung itu seorang pengusaha. Pengusaha ya, Iya. seorang pengusaha konglomerat di Sukabumi. Amin, Amin amin. ya Allah. Ya. Sekarang Nunung naik mobil Robicon. Amin ya Allah. Naik mobil Robicon. Yo. Amin ya Allah. Yo, ada lagi Mbak Nunung pertanyaannya? Pasti kawin yang kelima. Ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap. Soleh, Amin. tapi namanya bukan soleh. Iya, iya, iya. Dan terakhir ngaceng. Iya, amin, amin, amin. Ukuran alat kelamin maunya yang ukuran berapa? Panjangnya? 17. Ada yang 17, 18, 17A, 17B. Gak tahu. Jadi nanti Ibu pasti ya. Ibu yakinnya harus tingkat dewa ya. Pasti gitu ya. Yo, ajarin bos. Centongin duit. Cair 10M. Nadia dipanggil suruh makan, Den. Nadia. Udah dipanggil. Nih. Bos, makan bos. Selamat pagi ayah bunda. Hari ini di RDI ada kegiatan seru loh. Pagi hari ada kegiatan
Ada Cak di situ. Nanti si Denny suruh ngambilin. Hah? Maksudnya ada? Oh. Ibu nomor 1 kuncinya yakin ya? Pasti ya? Pasti saya nikah sama suami yang kelima. Pasti saya nikah sama suami yang kelima. Tinggi besar. Yang dicari ya. Orang Bangka Belitung ya. Alat kelaminnya besar ya. Jadi waktu sebelum married dikontrol dulu ya. Pakai itu meteran ya. Ya 17 lah minimal. Syukur-syukur ada yang 25 ya. Pasti ya. Jangan ngomong yang negatif ya. Positif terus ya. Dari sekarang ya pulang ya. Positif aja yang diomong. Bisa? Enggak, ibu tanpa riado. Karena kalau riado nanti ibu nggak ketemu yang suami yang kelima. Yang kelima udah nyari-nyari ibu nih. Tinggal ibu mangap masuk cep udah. Mana mic-nya, deketin mic-nya. Pas waktu kesini tanggal 14 itu. Pas kan 2 malam di sini tuh. Pas malam keduanya itu ada orang minta nomor gitu ya. Ujung-ujung sini aku gini-gini katanya. Oh, kayak minta nomor gitu. Ya udah saya paranin ke sana. Tulisin katanya ke HP dia. Ya udah saya ditulisin. Tapi sayangnya itu dia punya istri, Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lanjut. Nggak apa-apa, lanjut. Punya istri. Iya nggak apa-apa. Jalanin dulu. Tapi dia lagi sakit juga gitu. Ngaceng nggak dia? Lo tahu tuh. Diperiksa dulu. Diperiksa dulu. Pakai itu tongkat rotan digetok. Tok. Zut. Oke? Cair ya. Amin. Pasti ya. Sip, terkabul. Alhamdulillah. Naik ke pelaminan yang kelima. Alhamdulillah. Naik ke pelaminan yang kelima. Thank you.